Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Video ini merupakan request dari salah satu sahabat kelas 4 berikut ini yang menuliskan pada kolom komen. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menghitung keliling dan luas bangun datar, khususnya persegi, persegi panjang, dan segitiga. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, siswa dapat menghitung keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga. Tentunya tujuan pembelajaran ini bisa kita capai jika memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, simak baik-baik videonya sebagai berikut. Keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, coba amati gambar berikut ini. Kira-kira gambar apa ini? Ya, yang pertama ialah gambar figura, yang kedua gambar pintu, yang ketiga gambar segitiga. Kemudian digolongkan benda apa? Ya, figura, pintu, dan segitiga merupakan contoh dari bangun datar. Bangun datar merupakan bangun dua dimensi yang dibatasi oleh sebuah garis lurus atau lengkung. Lalu, apa itu keliling? Keliling adalah penjumlahan semua sisi bangun datar. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan videonya sebagai berikut. Untuk menemukan rumus keliling persegi, langkah pertama yang harus kita siapkan ialah menyiapkan persegi besar seperti ini. Selanjutnya kita siapkan potongan persegi kecil berukuran 1 cm. Selanjutnya kita tempelkan persegi kecil pada keempat sisi persegi besar sampai penuh tertutup semua. Oke, kira-kira jadi seperti ini. Bila semua persegi kecil sudah ditempelkan pada seluruh sisi persegi besar, langkah selanjutnya mari kita hitung jumlah persegi kecil pada masing-masing sisi. Dimulai dari yang paling bawah, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sisi yang menghadap ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Selanjutnya kita tuliskan keliling sama dengan penjumlahan seluruh sisi persegi. Jadi 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Karena sisinya sama, maka saya ganti dengan lambang S ditambah S ditambah S ditambah S. Selanjutnya bisa kita sederhanakan, ini S nya ada 4, berarti sama dengan 4 kalinya sisi atau 4 kali sisi. Jadi bisa ditemukan rumus keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Mudah bukan? Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Siti baru saja membeli sebuah figura berbentuk persegi dengan sisi 16 cm. Ia ingin menghias pita. Berapa sentimeter pita yang dibutuhkan? Diketahui sisi persegi sama dengan 16 cm. Ditanyakan keliling perseginya. Jawabannya keliling sama dengan 4 dikali sisi ya. Kemudian 4 dikalikan 16 sama dengan 64. Jadi pita yang dibutuhkan Siti sepanjang 64 cm. Selanjutnya keliling persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Contohnya ini gambarnya. Sisi terpanjang disebut sebagai panjang atau P. Kemudian sisi terpendek disebut sebagai lebar atau L. Sekarang coba amati peta Indonesia sebagai berikut.
Udin ingin menghias peta berbentuk persegi panjang. Udin akan menempelkan bambu di sekeliling peta agar tidak mudah robek. Jika panjang peta 100 cm dan lebarnya 50 cm, berapa panjang bambu yang dibutuhkan oleh Udin? Edo ingin membantu Udin dalam menghitung panjang bambu yang dibutuhkan dengan cara lain. Bagaimana caranya? Nah, alternatifnya begini. Panjang bambu yang dipotong oleh Udin adalah 100 ditambah 50 ditambah 100 lagi, kemudian ditambah 50 sama dengan 300. Selanjutnya, Edo membantu Udin menghitung panjang bambu dengan cara yang berbeda. Caranya 2 dikali 100 ditambah 2 dikali 50 sama dengan 2 dikali 100, ini jawabannya 200, dan ditambah 2 dikali 50 sama dengan 100, sehingga jawaban akhirnya sama dengan 300 juga. Ternyata hasil keduanya sama, maka bambu yang dibutuhkan adalah 300 cm. Nah, misalkan keliling persegi panjang adalah K. Sisi persegi panjang adalah P sebagai panjang dan L sebagai lebar, maka keliling persegi panjang dapat dihitung dengan cara berikut. Keliling sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Atau duanya kita tuliskan 2 kali P ditambah 2 kali L, atau 2 dikali dalam kurung panjang tambah lebar. Contoh soal. Tentukan keliling persegi panjang pada gambar di bawah ini. Panjangnya 16 cm, lebarnya 8 cm. Penyelesaiannya sebagai berikut ya. 2 dikali panjang tambah lebar. 2 dikali dalam kurung 16 ditambah 8. Sama dengan kelilingnya 2 ditulis lagi, 16 ditambah 8 sama dengan 24. Selanjutnya kelilingnya sama dengan 48 cm. Jadi keliling persegi panjang adalah 48 cm. Selanjutnya, keliling segitiga. Bangun segitiga memiliki beberapa jenis yang berbeda bentuknya. Perhatikan beberapa gambar berikut. Jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Keliling segitiga merupakan penjumlahan seluruh sisi segitiga. Jadi ada A, B, dan C. Keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, perhatikan contoh soalnya sebagai berikut. Udin dan Edo akan menempelkan penggaris segitiga dengan menggunakan double selotip. Double selotip akan ditempelkan pada setiap tepi sisi penggaris yang berbentuk segitiga siku-siku. Diketahui panjang kedua sisi penyiku penggaris adalah 30 dan 40 cm. Berapakah panjang salah satu sisi yang belum diketahui? Berapa selotip yang mereka perlukan? Jadi untuk mengetahui banyaknya selotip kita harus menghitung keliling. Sebelum menghitung keliling kita harus tahu terlebih dahulu ketiga sisi segitiga tersebut. Nah, ini kan ada satu sisi yang tidak diketahui. Jadi kita hitung dulu sisi miring segitiga dengan menggunakan teori Pythagoras. Nah, seperti ini. Langkahnya, gambar segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C. Seperti ini ya. Kemudian rumus Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A dan B adalah sisi penyiku, C adalah sisi miring. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan C kuadrat. 30 kuadrat ini sama dengan 900, 40 kuadrat sama dengan 1600, sama dengan C kuadrat. Nah, ini kita tambahkan sama dengan 2500 ya C kuadrat. Karena C-nya ini kuadrat, yang dicari itu C-nya, maka 2500 ini kita akar. Sama dengan 50. Jadi diketahui sisi C adalah 50. Nah, selanjutnya penyelesaiannya sebagai berikut.
Untuk mengetahui sisinya kita jumlahkan saja dari ketiga sisi tadi. 30 ditambah 40 ditambah 50 sama dengan 120 cm. Nah, contoh soalnya yang lebih mudah ini. Tentukan keliling segitiga berikut. Diketahui sebuah segitiga sama kaki ya, ada tandanya coret ini menyatakan bahwa kakinya ini 8 cm dan alasnya 16 cm. Nah, penyelesaiannya segitiga sama kaki mempunyai sisi yang sama panjang, atau salah satu sisi yang belum diketahui adalah 8 cm. Nah, keliling segitiga sama dengan A plus B plus C. Jadi 8 ditambah 8 ditambah 16 sama dengan 32 cm. Jadi keliling segitiga sama kaki pada gambar adalah 32 cm. Perhatikan. Nah, selanjutnya coba amati papan catur sebagai berikut. Beni mulai mencacah banyaknya petak secara mendatar. Hitungan dimulai dari baris pertama, kedua, ketiga sampai baris terakhir. Nah, diperoleh semacam ini. 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 64. Nah, luas persegi itu sama dengan jumlah dari petak yang dijumlahkan ini. Jadi sama dengan 64. Jadi luas itu sama dengan sisi dikalikan sisi pada persegi. Nah, ini luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Tentukan luas persegi panjang sisi seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini sisinya 11 cm ya. Berarti ini semua sisinya 11 cm karena persegi itu keempat sisinya sama panjang. Nah, penyelesaiannya begini. Sisi sama dengan 11 cm ya. Luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, 11 dikalikan 11 sama dengan 121. Jadi luas persegi 121 cm persegi. Nah, selanjutnya coba amati persegi panjang berikut. Tentukan luasnya. Nah, banyak petak dalam satu baris ada 6 petak, sedangkan banyaknya baris ada 4 baris. Maka luas persegi panjang sebagai berikut. Panjang dikali lebar. Panjangnya 6, lebarnya 4, sehingga 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, selanjutnya luas segitiga. Jika luas adalah L, panjang persegi adalah alas segitiga ya, sebagai A, kemudian lebar persegi panjang adalah tinggi segitiga atau T, maka untuk menentukan luas segitiga adalah berikut ini. Luas sama dengan setengah kali alasnya ini kali luas persegi LA ini. Kemudian setengah dikali luas persegi itu panjang dikali lebar. Karena panjangnya ini sebagai alas maka diganti A. Kemudian lebarnya ini sebagai tinggi maka diganti T ya. Jadi rumus segitiga diperoleh dari membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, contoh soalnya sebagai berikut ini. Tentukan luas segitiga pada gambar di bawah ini. Diketahui alas segitiga 10 cm dan tinggi 8 cm. Nah, setengah dikali A dikali T. Setengah dikali 10 kali 8. Nah, coret 10-nya dengan 2, diperoleh jawabannya ini 5 ya. Dan 5 dikali 8 sama dengan 40, sehingga jawabannya 40 cm persegi. Nah, bisa kita simpulkan ya, untuk mencari keliling persegi sama dengan 4 dikali sisi. Keliling persegi panjang 2 dikali dalam kurung panjang tambah lebar. Keliling segitiga merupakan penjumlahan seluruh sisi segitiga atau A tambah B tambah C. Luas persegi dirumuskan dengan sisi dikali sisi. Sedangkan luas persegi panjang kali lebar, luas segitiga, setengah dikali alas dikali tinggi. Nah,
Selanjutnya, penugasan. Coba kerjakan soalnya sebagai berikut ini. Kemudian laporkan pada guru kamu. Bisa di stop untuk mencatat soalnya. Nah, sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.